Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kasih sayang. Tapi sebelum kita mulai, coba kalian semua perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar, coba kalian amati. Pasti kalian semuanya tahu. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dan pada usia 6 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Semasa kecil, Muhammad diasuh oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Ketika usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia dan menjadi anak yatim piatu. Sejak itu, Nabi Muhammad ikut kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Muhammad tinggal bersama kakeknya selama 2 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya wafat, kemudian ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Muhammad anak yang sabar dan patuh. Muhammad itu anak yang rajin dan jujur. Muhammad diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah. Istrinya bernama Khadijah. Dan pada usia 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kitab suci Al-Quran dan mengajak semua umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah. Selanjutnya meneladani sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang pertama rajin. Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita rajin beribadah. Beribadah dengan mengerjakan sholat, berpuasa, mengaji, dan belajar. Yang kedua yaitu sifat jujur. Jujur adalah berkata apa adanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai pedagang yang jujur. Dalam berjual beli tidak pernah menipu pembeli. Kita harus bersifat jujur. Sifat yang jujur itu salah satunya tidak mencontek ketika ulangan. Selanjutnya, sifat sabar dan tabah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sejak usia 6 tahun telah menjadi yatim piatu. Beliau sangat tabah dan ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar tidak pernah mengeluh, tidak putus asa, dan tidak mudah marah. Selanjutnya, sifat pemaaf. Nabi Muhammad tidak pernah dendam. Beliau seorang pemaaf. Beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan jika kamu melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Dan jika temanmu minta maaf, segeralah memaafkan. Selanjutnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dialah yang telah memberi kita rezeki dan juga telah menyayangi kita terlahir di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah dan baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Membaca Asmaul Husna membuat hati tenang dan bahagia. Bagi manusia yang menghafal Asmaul Husna akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 99 nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, salah satunya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih atau Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala mengasihi makhluknya yang beriman maupun tidak beriman. Semua makhluk di dunia ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mengasihi sesama manusia, baik keluarga maupun teman. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, dan berbuat baik kepada teman atau tetangga. Selain itu, manusia juga harus mengasihi lingkungan sekitar, misalnya menyirami tanaman, memberi makan binatang peliharaan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Asmaul Husna selanjutnya itu Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Tidak semua manusia disayangi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi hambanya yang bertakwa. Takwa artinya mematuhi perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kasih sayang Allah diberikan kepada anak yang rajin sholat, rajin sedekah, berbuat baik kepada teman. Sementara larangan Allah antara lain tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh memaki, dan tidak boleh berbohong. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Merajai. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan isinya ini, semua yang terjadi di dunia atas kehendak Allah. Allah memiliki sifat maha sempurna. Kekuasaan Allah tidak ada batasannya, sementara kekuasaan manusia terbatas. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Matahari, bumi, laut, gunung, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula harta yang kita miliki ini, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.